Halo guys, kenalin gue Ardan dari channel YouTube Kesil 4748. Di video ini gue singkat aja ya, mau ngebahas salah satu member dari idol group terkenal dan mungkin saat ini juga yang terbesar ya di Indonesia. Ya, member atau trainee? Trainee mungkin ya kalau disebutnya, karena dia masih belum masuk member inti. Bagi yang belum tahu, JKT48 itu ada sistem member dan trainee. Tapi jujur ya, gue sebelumnya mau bilang kalau gue ini fans baru di kalangan fans lain mungkin ya, yang paling baru, yang baru kenal JKT48. Gue bikin channel ini juga karena tertarik mau ngebahas member-member di JKT48 yang mungkin sangat-sangat beragam ya. Mulai dari karakter mereka, sifat mereka, cara mereka berkomunikasi, yang buat gue akhirnya agak tertarik mau ngebahas satu-satu para member JKT48 yang menurut gue sangat-sangat unik. Oke, langsung aja yang pertama gue buka dari trainee JKT48 yang paling pertama kali menarik perhatian gue. Mungkin kenalan dulu ya buat yang belum tahu soal dia. Trainee ini namanya Abigail Raseli. Ini Rasel atau Rahel ya dibacanya. Yang jelas disingkatnya Arali. Nama panggungnya Arali JKT48. Tanggal lahirnya 6 Agustus 2008. Umurnya sekitar 16 tahun ya. Asal kota dari Jakarta, Indonesia. Horoskopnya Leo. Tinggi badannya sekitar 161 cm. Tanggal dia bergabung sebagai trainee JKT48 yaitu tanggal 18 November 2023 sebagai generasi 12 JKT48. Statusnya kini masih dalam trainee JKT48. Jika sokai atau kata perkenalan dari Arali, seperti bunga yang mekar, aku akan membuat kamu dan kamu terbayang-bayang. Aku Arali. Media sosialnya bisa kalian cek sendiri, ada Instagram, ada X, ada TikTok. Fanbase-nya namanya Araril. Hobinya public speaking, menyanyi, membaca, menulis cerita pendek, memasak, membuat kerajinan dari manik-manik. Menarik. Makanan favoritnya ada makanan manis seperti kue, strawberry, dan mangga asam. Mangga asam bukan makanan manis. Dan film favoritnya ada Spirit Way. Karakteristik dari seorang Arali yaitu dewasa, berwibawa, penyayang, lemah lembut, introvert, namun percaya diri, memiliki jiwa kepemimpinan. Oke, langsung aja. Yang buat gue tertarik dengan trainee satu ini tuh yang pasti yang pertama dari suaranya ya, yang menurut gue khas banget di kalangan trainee dan member lain. Gue mungkin udah banyak ngulik soal dia yang sering nge-cover lagu-lagu di TikTok, di X, di potongan-potongan YouTube yang dibuat oleh clipper-clipper pas dia lagi live IDN ataupun showroom. Jujur, suaranya tuh unik dan lantang banget. Tiap kata yang dia keluarin dari nyanyi itu gue ngerti, gue paham. Sejelas itu dia nyanyi. Kalian bisa cek juga di TikTok gue udah nge-cover satu coveran dia. Jujur itu bagus banget suaranya. Bukan suara gue ya yang pasti. Selain dari bakat dia yang bagus banget dalam hal nyanyi, ini ada satu hal unik lagi yang gue tertarik ya. Pernah dia bilang juga sendiri di potongan live-nya kalau nggak salah. Kalau nggak salah dia bilang kalau dia tuh sering atau suka memperhatiin teman-temannya di Gen 12. Ini Arali unik banget. Ini baru dia ya yang gue tahu punya hobi merhatiin sikap teman-temannya. Kayak cita-cita dia mungkin ya, yang mau jadi psikolog. Oke, lanjut ke inti dari video ini ya, pembahasan video yang gue buat ini. Intinya gue mau kasih saran ke Jot, lagi-lagi ke JKT48 Corporation Team. Itu kalian harus benar-benar manfaatin bakat dari Arali.
Selain suara dia yang udah pasti ya, nanti bakal jadi salah satu main vokal di JKT48. Ada satu lagi yang perlu banget dilihat atau diekspos oleh Jot, yaitu dari public speakingnya. Ini anak bener-bener bagus dan rapi banget dalam hal ngomong, kayak tertata banget, nggak belepotan kalau ngomong kayak gua. Jot harus berani nge-push, harus banget berani nge-push ini anak ya, mumpung masih di trainee ya, kayak buat konten gitu untuk JKT sebagai dia hostnya, atau mungkin buat dia jadi pengajar yang lagi-lagi menurut gua ya cocok banget dengan karakter dia. Ini memang berpotensial banget untuk JKT ke depannya. JOT bener-bener harus nge-push, jangan sampai bakat yang dia punya ini kayak terpendam ya. Apalagi udah hampir 2 tahun dia di sana. JOT harus bisa buat dia makin percaya diri dan buat dia makin bisa untuk nyempurnain bakat yang dia punya. Itu aja sih singkatnya. Kalau di JKT kan udah ada Ola ya, yang host MC yang udah nggak diraguin lagi bakat public speakingnya. Next buat Arali jadi pesaingnya atau jadi co-host di event-event kedepannya nanti, bakal menarik banget ya. Ada satu yang mode lucu, ada satu yang mode serius. Nantiin aja lah, moga didengar JOT. Buat kalian yang mau ngenalin hosti kalian ke gua dan mau gue bahas, boleh banget komen di bawah. Ntar gue buatin semenarik mungkin biar JOT bisa push hosti kalian guys. Bye bye.